Perang Salib adalah serangkaian perang agama yang terjadi di zaman pertengahan, yang melibatkan ribuan orang dari berbagai negara Eropa. Perang ini bukan hanya sekadar pertempuran, tetapi juga merupakan peristiwa besar yang mengubah sejarah dunia. Perang ini dilancarkan oleh orang Kristen Eropa dengan tujuan utama menguasai tanah suci, terutama kota Yerusalem yang dianggap sangat suci oleh tiga agama besar, Kristen, Islam, dan Yahudi. Perang Salib dimulai pada tahun 1095, setelah seruan dramatis dari Paus Urbanus II, yang mengajak umat Kristen untuk berperang demi membebaskan Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Konflik ini berlangsung selama berabad-abad, dengan berbagai gelombang pasukan dan ekspedisi, membentuk hubungan yang rumit antara Eropa dan Timur Tengah, serta mempengaruhi budaya, perdagangan, dan politik di kedua wilayah. Para tentara salib mengenakan lambang salib di pakaian mereka sebagai simbol iman dan identitas, menandakan bahwa mereka berjuang atas nama agama. Banyak dari mereka melihat perjalanan ini sebagai ziarah suci yang menjanjikan pengampunan dosa, sehingga semangat religius sangat kuat di antara para peserta. Namun, perang salib tidak hanya didorong oleh agama saja. Faktor politik, ekonomi, dan tekanan sosial juga memainkan peran besar dalam mendorong para bangsawan, pedagang, dan rakyat biasa untuk ikut serta. Konflik ini melibatkan tokoh-tokoh terkenal seperti Richard si Hati Singa dari Inggris dan Saladin dari dunia Islam, yang kisahnya masih dikenang hingga kini. Perang Salib ditandai oleh tindakan iman yang luar biasa, tetapi juga oleh kekejaman, penjarahan, dan penderitaan yang melanda banyak wilayah. Era Perang Salib berakhir pada tahun 1291 dengan jatuhnya kota Acre, benteng terakhir tentara salib di Tanah Suci, ke tangan pasukan Muslim. Meskipun demikian, gagasan tentang perang suci dan semangat perang salib tetap hidup di Eropa selama beberapa generasi berikutnya, mempengaruhi pemikiran dan budaya masyarakat. Memahami perang salib membantu kita memahami kekuatan besar yang membentuk masyarakat abad pertengahan, serta dampaknya terhadap hubungan antaragama dan antarbangsa. Warisan perang salib masih terasa hingga hari ini, baik dalam sejarah, budaya, maupun cara kita yang bedeng dunia. Perang salib dipicu oleh campuran pengabdian agama, krisis politik, dan kesempatan ekonomi. Laporan tentang peziarah Kristen yang diganggu di Tanah Suci, yang kini di bawah kendali Seljuk Turki, membuat Eropa marah. Kekaisaran Bizantium yang terancam oleh ekspansi Turki, meminta bantuan militer dari Barat. Paus Urbanus II melihat kesempatan untuk menyatukan bangsawan Eropa yang saling berperang di bawah tujuan suci, mengalihkan agresi mereka keluar. Bagi banyak orang, perang salib menjanjikan petualangan, tanah, dan kekayaan, sementara para pedagang mengincar jalur perdagangan baru. Seruan untuk perang salib adalah campuran iman, ambisi, dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1095, pidato Paus Urbanus II di Konsili Clermont menggemparkan Eropa. Dia menggambarkan penderitaan umat Kristen di timur, dan menyerukan para ksatria untuk merebut kembali Yerusalem, menjanjikan pengampunan dosa bagi mereka yang bergabung. Gagasan perang suci, dikombinasikan dengan janji pahala spiritual, menginspirasi ribuan orang dari semua lapisan masyarakat. Para pengkhotbah seperti Peter si Pertapa menyebarkan pesan, dan Deus Vult, Tuhan menghendakinya, menjadi seruan perang. Orang-orang menjahit salib di pakaian mereka, bersumpah untuk mengambil bagian. Perang salib pertama lahir, memadukan ziarah, perang suci, dan penebusan dosa menjadi satu gerakan yang kuat. Ini melepaskan kekuatan yang akan membentuk kembali Eropa dan Timur Tengah. Pasukan tentara salib adalah gabungan ksatria Eropa, prajurit infanteri, dan non-kombatan, yang dipimpin oleh bangsawan ambisius dengan kepentingan yang bersaing. Mereka menghadapi tantangan besar, iklim yang keras, kekurangan pasokan, dan persaingan internal. Sementara itu, dunia Muslim terpecah di antara dinasti-dinasti yang bersaing seperti Seljuk dan Fatimiyah, melemahkan respons awal mereka. Pasukan Muslim unggul dalam kavaleri ringan dan perang pengepungan, dan ketika bersatu di bawah pemimpin seperti Saladin, terbukti tangguh. Pada awalnya, perpecahan Muslim memberi keuntungan bagi tentara salib, tetapi ini tidak akan bertahan lama. Konflik itu adalah benturan tradisi militer, budaya, dan keyakinan. Kedua belah pihak beradaptasi dan belajar dari satu sama lain saat perang berlarut-larut. Panggung telah diatur untuk konfrontasi legendaris dan perubahan nasib.
Perang Salib pertama dimulai dengan kekacauan yang luar biasa, di mana ribuan orang dari berbagai latar belakang berbondong-bondong menuju Tanah Suci tanpa persiapan yang memadai. Banyak dari mereka hanyalah petani dan rakyat biasa, tidak terbiasa dengan kerasnya peperangan. Perang Salib rakyat berakhir tragis, dengan banyak korban jiwa dan kekalahan telak. Namun, tak lama kemudian, pasukan utama tentara Salib tiba. Mereka jauh lebih terorganisir, dipimpin oleh para bangsawan dan ksatria yang berpengalaman, serta memiliki tekad yang kuat untuk menaklukkan. Setelah melalui negosiasi yang menegangkan dengan Kekaisaran Bizantium, tentara Salib akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berhasil meraih kemenangan penting, termasuk dalam pengepungan Nikaea, yang menjadi titik balik dalam ekspedisi ini. Penaklukan Antiokhia menjadi ujian berat berikutnya. Selama berbulan-bulan, para tentara Salib bertahan dalam kondisi yang sangat sulit, menghadapi kelaparan, penyakit, dan serangan musuh yang tiada henti. Meskipun kelaparan dan keputusasaan melanda, semangat keagamaan tetap membara di antara mereka. Keyakinan bahwa mereka menjalankan misi suci, membuat mereka terus bertahan dan berjuang. Penemuan relik suci yang diduga, seperti tombak suci, semakin membangkitkan semangat dan harapan para tentara Salib, memberi mereka kekuatan baru untuk melanjutkan perjuangan. Akhirnya, pada tahun 1909, setelah pengepungan yang brutal dan penuh pengorbanan, mereka berhasil menyerbu dan merebut Yerusalem, menandai puncak kemenangan mereka. Namun, kemenangan itu dibayangi oleh pembantaian besar-besaran terhadap penduduk kota. Meski demikian, tujuan utama tentara Salib telah tercapai. Mereka kemudian mendirikan 4 negara Salib di wilayah Timur Tengah, termasuk Kerajaan Yerusalem, yang menjadi simbol keberhasilan mereka. Melawan segala rintangan, Perang Salib pertama dianggap sukses besar. Namun, mempertahankan wilayah yang telah direbut akan menjadi tantangan yang jauh lebih berat di masa mendatang. Kini, panggung telah disiapkan untuk dekade penuh konflik, persaingan, dan kisah-kisah legendaris yang akan terus mewarnai sejarah Perang Salib. Negara-negara Salib segera dikepung oleh pemimpin Muslim yang kuat seperti Zangi Nur al-Din dan Saladin, yang menyatukan pasukan mereka dan menyerang balik. Perang Salib kedua yang dipimpin oleh raja-raja Eropa berakhir dengan bencana, melemahkan posisi Kristen. Kemenangan Saladin di Hattin pada tahun 1007 dan penaklukannya atas Yerusalem mengejutkan Eropa, mendorong Perang Salib ketiga. Richard si Hati Singa dan Saladin menjadi saingan legendaris, dengan Richard memenangkan pertempuran, tetapi gagal merebut kembali Yerusalem. Sebuah perjanjian memungkinkan peziarah Kristen mengakses kota, tetapi negara-negara Salib dibiarkan rentan. Era Raja-Raja Salib ditandai oleh kepahlawanan, kegagalan, dan gencatan senjata yang tidak nyaman. Keseimbangan kekuatan bergeser, dan impian Tanah Suci Kristen memudar. Perang Salib menjadi kisah ketahanan, persaingan, dan perubahan tanpa henti. Perang Salib keempat menyimpang dari jalurnya, berakhir dengan penjarahan Konstantinopel, yang mengejutkan pada tahun 1204 oleh sesama umat Kristen. Pengkhianatan ini memperdalam keretakan antara dunia Katolik dan Ortodoks dan melemahkan Kekaisaran Bizantium. Perang Salib berikutnya, termasuk kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, gagal mendapatkan kembali kendali abadi atas Tanah Suci. Keberhasilan diplomatik singkat, seperti pemulihan Yerusalem secara damai oleh Frederick Tuka, berumur pendek. Negara-negara Salib menyusut karena Mamluk menaklukkan kota demi kota. Jatuhnya Ekre pada tahun 1291 menandai berakhirnya pemerintahan Kristen di wilayah tersebut. Semangat Perang Salib memudar, dirusak oleh politik dan keserakahan, dan tujuan aslinya hilang. Era Perang Salib besar telah berakhir, tetapi dampaknya akan bergema selama berabad-abad. Perang Salib mengubah Eropa dan Timur Tengah, meningkatkan kekuatan kepausan dan membentuk identitas nasional yang muncul. Mereka mendorong perdagangan dan pembuatan kapal, memperkaya negara kota Italia dan memperkenalkan orang Eropa pada barang dan ide baru. Kontak dengan peradaban Islam dan Bizantium memicu transfer pengetahuan, membantu memicu Renaissance. Tetapi warisannya juga merupakan kekerasan, ketidakpercayaan, dan intoleransi agama. Memori Perang Salib masih membentuk persepsi dan retorika antara Barat dan dunia Islam. Bagi sebagian orang, mereka melambangkan kolonialisme Eropa awal. Bagi yang lain, peringatan tentang bahaya fanatisme agama.
Perang salib meninggalkan warisan yang kompleks, seringkali menyakitkan, yang terus memengaruhi dunia kita. Kisah mereka adalah pengingat yang kuat tentang bagaimana iman, ambisi, dan konflik dapat membentuk kembali sejarah. Mempelajari perang salib mengungkapkan akar-akar yang kusut dari hubungan dan konflik global modern. Dengan menelusuri sejarah ini, kita dapat memahami bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu membentuk dunia yang kita kenal sekarang, dari batas-batas negara hingga identitas budaya dan agama. Perang ini didorong oleh iman, ambisi, dan pencarian kekuasaan, jarang oleh satu penyebab. Setiap pihak membawa motivasi yang kompleks, mulai dari keyakinan spiritual hingga kepentingan politik dan ekonomi, menciptakan dinamika yang rumit dan seringkali tak terduga. Perang salib membentuk pola interaksi dan kesalahpahaman antara Barat dan Timur Tengah yang masih bergema hingga hari ini. Hubungan antara dua dunia ini, baik dalam perdamaian maupun konflik, seringkali dipengaruhi oleh warisan sejarah tersebut. Mereka menunjukkan bagaimana pemimpin dapat memobilisasi masyarakat dan bagaimana propaganda dan ideologi dapat memicu persatuan dan kekerasan. Kita belajar bahwa narasi yang dibangun oleh para pemimpin dapat mengubah arah sejarah dan memengaruhi jutaan orang. Kisah-kisah tentara salib dan lawan muslim mereka menawarkan jendela ke dalam pola pikir abad pertengahan, aneh namun akrab. Kita bisa melihat bagaimana manusia menghadapi tantangan, ketakutan, dan harapan di masa lalu, yang seringkali mirip dengan pengalaman kita hari ini. Memahami sejarah ini membantu kita melihat bagaimana keluhan masa lalu membentuk realitas saat ini. Banyak konflik dan perdebatan modern berakar pada peristiwa-peristiwa yang terjadi berabad-abad lalu. Perang salib menantang kita untuk berpikir kritis tentang agama, politik, dan konstruksi narasi sejarah. Dengan mempelajari berbagai sudut pandang, kita dapat menghindari simplifikasi dan memahami kompleksitas masa lalu. Warisan mereka bukan hanya untuk sejarawan, ini untuk siapa saja yang ingin memahami dunia tempat kita hidup, dan mencari pelajaran untuk masa depan yang lebih baik.